Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Septi Damayanti. Saat ini saya bersatu sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Bone semester 2 di program studi perbankan syariah dengan NIM 6120 6202 4043. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akad al-uqud, perikatan atau perjanjian untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin, Bapak Ardiansa SE.ME. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari akad, perikatan, perjanjian, apa saja macam-macam akad, dan apa saja sih rukun dan syarat sahnya akad, serta bagaimana konsep perjanjian kerja atau ijarah dalam Islam, dan yang terakhir itu bagaimana akad tersebut bisa berakhir. Nah, untuk lebih lanjutnya simak video ini baik-baik ya. Baik, adapun yang pertama itu pengertian akad. Akad adalah ikatan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang dilakukan dengan ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan yang sesuai dengan aturan Islam, sehingga menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Yang kedua ada macam-macam akad. Akad dapat dibedakan menjadi dari beberapa segi. Pertama, berdasarkan keabsahannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akad sahih, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun, sah dan mengikat. Kedua ada akad tidak sahih, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat atau rukun dan tidak sah. Nah, sedangkan berdasarkan tujuannya terbagi lagi menjadi dua. Pertama, akad tabarruh, yaitu akad tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Terus yang kedua, akad tijarah, yaitu akad untuk mencari keuntungan yang bersifat komersial. Baik, yang ketiga ada rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun akad. Menurut jumhur ulama ada tiga. Pertama, sikhat, pernyataan mengikat diri atau pernyataan ijab dan kabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau orang yang melakukan akad yang harus cakap hukum atau mukallaf. Terus yang ketiga ada objek akad, yaitu sesuatu yang menjadi objek akad seperti barang, jasa yang harus halal dan bernilai menurut syariat. Baik, berikutnya ada syarat akad, yaitu pertama, pihak yang berakad harus cakap hukum. Kedua, objek akad diakui syariat dan bernilai. Ketiga, tidak bertentangan dengan aturan agama. Keempat, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau satu waktu dan tempat. Dan yang kelima, tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat. Terus yang keempat ada perjanjian kerja atau ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, di mana seseorang membayar untuk memakai jasa atau manfaat dari sesuatu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Kelima, ada berakhirnya akad. Akad bisa berakhir karena beberapa sebab, seperti pertama, tujuan akad sudah tercapai, misalnya barang sudah diterima dan dibayar. Kedua, masa berlaku akad sudah habis, misalnya sewa sudah selesai. Ketiga, salah satu pihak membatalkan akad dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keempat, terjadi hal-hal yang menyebabkan akad batal menurut hukum Islam, seperti rusaknya barang sebelum diserah terimakan atau adanya unsur penipuan.